Tunggu admit, mohon Bapak Ibu atau teman-teman untuk mute-kan, ada yang bocor suaranya. Untuk kepentingan kita bersama, mohon untuk mute-kan speakernya sehingga kondisinya bisa baik dalam mendengarkan siang hari ini. Kalau kurang dari 120 nggak bisa ikut skripsi. Lumayan. Sama kayak lu misalnya mau lulus mesti ada ngumpulin sertifikat. Baik, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian, sudah hampir 1.000 yang masuk. Zoom kita menggunakan Zoom Cloud Meeting dengan kapasitas 1.000. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa hadir, silakan masuk ke link YouTube. Mohon nanti disampaikan ke temannya, saudaranya, rekannya yang juga ingin mengikuti acara pada siang hari ini untuk tetap bisa melakukan komunikasi ataupun bisa mengikuti acara yang telah hadir di tengah-tengah kita, pembicara yang sangat luar biasa pada hari ini. Baik, untuk itu ada beberapa hal yang menjadi catatan. Kita akan jalankan event ini kurang lebih 1,5 jam dengan judul bagaimana entrepreneurship di era new normal itu sendiri. Oleh karenanya dengan pembicara yang sangat luar biasa juga telah hadir di tengah-tengah kita dan juga moderator yang juga hadir di tengah-tengah kita. Dan Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, saya Haris yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Dan untuk itu mohon dipastikan bahwa ada hal-hal yang sekiranya perlu diperhatikan. Yang pertama adalah teman-teman atau Bapak Ibu sekalian, silakan memute semua mic-nya. Nanti ada kesempatan untuk bisa kami berikan untuk bertanya langsung. Silakan nanti open mic. Dan yang kedua, jika Bapak Ibu ingin men-chat atau memberikan pertanyaan, silakan menggunakan chat yang tersedia. Chat yang hanya berhubungan dengan topik pada siang hari ini. Tidak kami perkenankan untuk men-chat di luar dari topik yang ada. Jikapun ada topik yang ada, silakan nanti menghubungi panitia atau hal-hal yang ingin disampaikan di luar dari topik ini. Jika ada Bapak Ibu atau kesempatan melakukan hal-hal yang kami anggap mengundang atau melanggar Undang-Undang ITE, maka kami akan langsung meng-cancel, ya, atau langsung kami keluarkan dengan tanpa alasan apapun, yaitu yang sifatnya men-share gambar-gambar yang sekiranya tidak senonoh, ya, lalu juga hal-hal yang mengganggu, yang akhirnya hal ini bisa kami kategorikan sebagai atau melanggar Undang-Undang ITE Republik Indonesia, gitu ya. Baik, ada beberapa hal lainnya juga kami akan sampaikan juga, namun sekiranya silakan Bapak Ibu mengikuti atau teman-teman mengikuti chat yang ada. Jika ada pengumuman atau hal-hal yang ingin disampaikan, silakan di chatnya, nanti kami panitia akan menghadirkan hal itu. Baik, ya Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini kita beri nama Studium Generale Binus University yang telah hadir kurang lebih sekitar 3.000-an di catatannya kami.
bahwa setiap kali Studium Generale ini selalu memberikan satu antusiasme yang luar biasa dari teman-teman atau audiens sekalian. Kami memberikan kegiatan yang sifatnya kuliah umum yang mengundang para narasumber baik dari dalam maupun luar negeri. Ya, dari berbagai macam perusahaan untuk berbagi cerita bagaimana mereka bisa sukses, bagaimana mereka bisa menghadapi situasi yang sekarang ini. Tentunya hal-hal seperti ini sangat kami kita butuhkan gitu ya, sehingga kita bisa melakukan hal-hal atau juga bertahan di kondisi yang sekarang ini. Ya, salah satunya pembicara-pembicara dari perusahaan, terakhir kami mengundang juga dari BCA, ya, dari Unilever, dari perusahaan-perusahaan besar, Danone, Coca-Cola, Ferrari, dan lain sebagainya. Mereka bercerita tentang apa yang mereka lakukan di situasi yang seperti sekarang ini. Nah, hari ini atau siang ini, tidak kalah pentingnya juga, kami telah mengundang narasumber utama yang juga hadir pada siang hari ini. Dan untuk itu, saya coba akan perkenalkan dulu. Yang pertama adalah yang telah hadir pada siang hari ini adalah moderator kita, yaitu Dr. May Liana sebagai Vice Rector Global and Employability. Selamat siang, Ibu May. Suaranya Ibu May belum masuk. Iya. Apa kabar? Semangat sekali nih. Iya. Ya, silakan Ibu May. Baik, Bu May ini adalah Wakil Rektor bidang Global Ability and Entrepreneurship. Dan beliau juga sangat concern terhadap mahasiswa, bagaimana kaitankan meningkatkan karir dan mempersiapkan nanti setelah dia lulus, atau setelah teman-teman lulus, atau kita semua lulus, terutama di mahasiswa, dan juga menyiapkan tidak hanya itu saja, tetapi juga kewirausahaan jika memang teman-teman atau mahasiswa yang ingin bergelut di dunia kerjaan. Selamat siang Bu May. Siang Pak Haris. Iya, semangat ya. Semangat Pak. Semangat ya. Baik, semangat. Pembicara kita hari ini juga sangat semangat loh Pak. Sangat luar biasa ya Bu May ya. Baik, semangat ya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi semangat di hari Senin ini 21 September 2020. Kita harapkan menjadi satu semangat yang luar biasa. Dan sekali lagi semangat pagi Bapak Ibu sekalian yang luar biasa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan inspirasi dan motivasi dari pembicara yang luar biasa juga. Beliau dikenal sebagai Indonesian Favorite Trainer and Seminar Speaker. Pembicara dan trainer di bidang sales, motivasi, dan juga leadership, manajemen, customer service, team building, and public speaking. Beliau telah memberikan inspirasi di berbagai negara, di antaranya New Delhi, Mumbai, Afrika Selatan, Korea Selatan, Thailand, Malaysia, Ukraina, Moskow, dan kota-kota lainnya. Lebih dari 3.000 perusahaan baik nasional dan multinasional dan lebih dari 1 juta orang yang telah mendapatkan motivasi dan inspirasi dari beliau. Melatih lebih dari 150.000 remaja selama 15 tahun terakhir dalam program James Gui Dream Achievers. Lebih dari 26 tahun pengalaman beliau sebagai pembicara seminar baik di dalam negeri dan luar negeri. Buku-buku dan CD audio bestseller. Dan juga beliau telah menginspirasi jutaan pembaca dan pendengarnya. Beliau juga sebagai narasumber di Radio Smart FM 95,9 FM setiap Selasa pukul 7 sampai jam 8 pagi waktu Indonesia Barat. Selama 13 tahun. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita sambut yang meriah, Indonesian Favorite Trainers and Seminar Speakers, Mr. James Gui. Boleh tepuk tangannya secara virtual. Halo, selamat siang Mr. James. Semangat pagi. Selamat pagi Pak Haris. Selamat pagi. Thank you sudah bacakan CV saya yang sorry agak panjang lebar sedikit Pak. Thank you Pak Haris. Dan selamat pagi juga Ibu May. Selamat pagi. Pagi Pak. Dan selamat pagi ya teman-teman semua. 3.000-an orang sudah hadir. Amazing banget ya. Your passion for learning is so strong. I'm really amazed and I appreciate you all. Thank you Pak. Thank you. Yes, kita hari ini akan semangat nih dengan adanya Mr. James Gui. Bagaimana caranya di situasi yang sekarang ini kita seperti tahu bersama ya, banyak pesimistis dan lain sebagainya. Dan juga kita harapkan bagaimana menghadapi hal ini, tentunya pasti nanti kita akan dengarkan Mr. James menyebutnya untuk bisa sharing dengan kita. Untuk itu saya serahkan langsung ke
Ibu Mei untuk melanjuti acara pada siang hari ini. Silakan Ibu Mei. Ya, makasih Pak Haris, makasih. Ya, selamat siang rekan-rekan mahasiswa dan partisipan dari acara Studium Generale ini yang saya hormati. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semuanya untuk pembicara kita yang luar biasa hari ini, Mr. James Gui yang sudah meluangkan waktunya untuk membagikan nanti tentang tip and tricks ya, bagaimana sih di era yang situasi sulit seperti ini kita harus terus beradaptasi ataupun kalau Anda ingin berusaha, ingin memiliki usaha baru, kayaknya seperti apa sih nanti bisa ditanyakan ke beliau. Dan bagaimana terus membangun semangat entrepreneurship di era pandemi seperti sekarang ini juga bukan hal yang mudah gitu ya rekan-rekan semuanya. Nah, mewakili dari Pak Rektor karena kebetulan hari ini Pak Rektor Binus University berhalangan untuk join gitu ya karena beliau sedang ada meeting yang cukup penting. Kami mengucapkan terima kasih Mr. James Gui atas bantuan dan kesediaan Mr. James Gui untuk membuka acara, untuk memberikan semangat kepada rekan-rekan mahasiswa dan juga untuk memberikan sharing knowledge yang baik kepada rekan-rekan mahasiswa dan maupun peserta acara dari Studium Generale ini gitu ya. Sekali lagi acara ini tidak akan pernah bisa tidak akan pernah bisa dilaksanakan kalau tidak ada komitmen atau bantuan kontribusi dari para pembicara yang luar biasa. Nah, hari ini kita untuk tidak memperlama waktu, kita langsung akan masuk ke dalam sesinya untuk kita mendengarkan apa sih sharing dan apa tip and trick nanti dari seorang Mr. James Gui yang sudah melanglang buana ke semua negara gitu ya untuk membagikan tentang semangat entrepreneurship itu seperti apa. Nah, terima kasih Mr. James Gui. Mungkin silakan waktu menjadi milik Mr. James Gui. Silakan. Terima kasih. Thank you Bu Mei. Thank you. Ya, mungkin teman-teman lagi bingung heran kenapa background saya adalah kastil seperti ini. Ya, sebenarnya ini bukan kastil, ini adalah university. Ya, dan saya Google ya apa maksud dari Stadion General dan ternyata asal usul dari kata Stadion General adalah kuliah umum ya, yang kuliah umum itu waktu itu mulainya di universitas zaman dahulu di Eropa ya, maka saya ambil inilah backgroundnya one of the best universities in the world, Glasgow University ya, dan itu dari udah ratusan tahun university ini. Oke, langsung kita mulai presentasi. Boleh tolong tampilkan slide-nya, silakan tampilkan slide-nya ya. Saya ambil topik hari ini ya dan kita akan just sharing aja, very simple ya. Bisa tolong langsung show ya. Oke ya, entrepreneurship spirit in the new normal. Jadi saya akan bahas dua aspek. Satu adalah entrepreneurship spirit dan kedua aspek adalah in the new normal. Ya, jadi ada dua aspek yang saya mau bahas. Teman-teman kalau ada pertanyaan mungkin Anda bisa ketik di chat ya, atau nanti kita akan alokasikan sesi tanya jawab. You are free to ask as many questions as you like and I will answer as much as possible. Okay? By the way, saya dari Singapura, cuma sudah lama di Indonesia. Total datang ke Indonesia sejak tahun 1988 dan saya mulai karir saya sebagai pembicara seminar tahun 1994. So sudah 26 tahun bawa training ya, dan one of my passions is entrepreneurship. Ya, saya sendiri pun ada beberapa bisnis kecil-kecilan ya, tapi my main passion is in training. Okay, langsung kita mulai. Next please. Next. Oh ya, by the way teman-teman feel free ya, catat sebanyak mungkin ya. Okay. Now untuk teman-teman yang belum follow Instagram saya, please follow my Instagram after today. After this event, please follow my Instagram. Apa benefitnya? Karena di Instagram saya suka saya posting sering ya, posting tips-tips tentang motivation, tentang sales, tentang management dan sebagainya. Okay? Dan of course saya suka posting hal-hal yang iseng-iseng ya, outside of work, my hobby, my passion, and all that. Yeah. And last Sunday, yesterday, I just posted me playing, singing a song. Maybe if you want to hear how my voice sounds like, you can just go to my Instagram feed. And if you like it, let me know. Okay. If you don't like it, also let me know. Yeah. Okay. Please follow Instagram. My follow @James Gui. Ya. Untuk teman-teman yang nanti tag di IG story, post di IG story, tolong tag ke saya. Okay. Thank you. Next, langsung. Nah, I quote Richard Branson. Richard Branson ini adalah seorang entrepreneur, murni seorang entrepreneur ya. Untuk Anda yang belum tahu tentang Richard Branson, go read his story.
go read his story. Okay, dia mulai dari musik ya, piring hitam, Virgin Records ya, Virgin Records, baru akhirnya dia switch ya ke Budget Airlines. That was many years ago. He was the pioneer in Budget Airlines. Okay, teman-teman, by the way, bisa dengar suara saya, tolong katakan ya. Dan kalau bisa lihat slide juga, tolong katakan ya. Okay, kalau nggak bisa lihat, tolong kasih tahu ya. Thank you. Okay, just want to make sure. Nah, and this was a quote. Thank you so much. This was a quote from Richard Branson. If someone offers you an amazing opportunity and you are not sure you can do it, say yes, then learn how to do it later. Now, that is the spirit of an entrepreneur. Jadi kalau judulnya adalah entrepreneur spirit, ini spiritnya. Ini spiritnya. If someone offers you an amazing opportunity and you are not sure you can do it, say yes. Okay? Nah, sering orang sebaliknya, ada peluang di depan dia ragu, saya sanggup nggak ya, saya bisa nggak ya, dia say no. Dia say no, dia bilang biar saya pelajari dulu, biar saya belajar dulu, kasih saya waktu. Nah, begitu kasih waktu belajar, momentum udah lewat. I mean, for example, this COVID. Yeah, this COVID is not going to be here forever. Betul kan ya? Paling another 6 months to 9 months is gone. Right? So, untuk kita, COVID ini offers so many opportunities to many people. Ya, tapi banyak orang fail to seize the opportunity karena terlalu banyak mikir. Jadi, poin saya adalah spirit of entrepreneur itu adalah kalau Anda tanya entrepreneurs, benar-benar entrepreneurs ya dari zaman dulu sampai sekarang, waktu mereka melangkah untuk mulai usaha mereka, were they sure that they were going to succeed? 90% of them will tell you they were not sure. They were not sure whether or not they were going to succeed. But they took action anyway. They took action anyway. Okay? Jadi mereka kerjakan apa yang ada di depan mata. Kalau berhasil syukur, nggak berhasil putar otak lagi. Okay? Nah, jadi maka saya tampilkan slide ini sebagai slide pertama dalam entrepreneur spirit, dan rata-rata spirit ini mencerminkan entrepreneurs. You just ask all the entrepreneurs, nggak usah jauh-jauh, Indonesia aja banyak sekali entrepreneur kok. Ya, saya dekat sekali dengan almarhum Pak Hari Darmawan, ya, the man who started Matahari Department Store. I was very close to him. Okay, ya, sering saya main ke rumah beliau. Okay, entrepreneurs are very instinctive. They are very instinctive. Okay, ya. Memang sih pakai hitung-hitungan, pakai rasional, but most of the time it's like gut feeling. Okay, my feeling says do it. Gitu aja. My feeling says do it. Okay, that's why entrepreneur itu you can't study it. Okay, you can't study. You can learn you can learn how to run a business. You can learn how to manage a business, but the entrepreneur spirit is basically feeling. Is basically feeling, okay? Feeling dan keberanian untuk take action. Yeah, so I hope this is interesting. Yeah, so you are not sure, you say yes, and then learn. Okay, bukan hanya ini loh. Kalimat ini ada dua bagian loh. If someone offers you an amazing opportunity and you're not sure you can do it, say yes. Titik, bukan titik loh, koma, koma. Then learn how to do it. You have to learn. Okay, nggak bisa saya lakukan ternyata karena saya nggak belajar, hanya pakai feeling aja, ya, hanya pakai nekat aja, modal semangat aja. Saya coba, of course gagal. Kenapa? Nggak belajar. Okay, so you see, say yes first, learn. As you go along, sambil jalan kita harus belajar. You got to keep on learning. Okay, next slide please Pak. Next slide. Ini bagus sekali, saya suka sekali. Nah, maka dari itu, teman-teman, entrepreneurs are opportunists. Entrepreneurs are opportunists. Okay? Mereka matanya selalu buka terhadap peluang-peluang yang ada. Okay? Terhadap peluang-peluang yang ada. Ya, I'm sure you have heard of the Chinese word for crisis, weiqi, betul ya? Weiqi, ya, dua kata. Ya, wei dan ci, ya, saya kasih lihat deh, ya, untuk sebagian dari sudah tahu, yang lain belum tahu, saya kasih lihat ya.
Saya tulis aja ya, walaupun my Chinese handwriting is not so good. Let me write it for you. Okay, it looks like this. Wei and Qi. Okay, Wei Qi like that, yeah, right? Wei comes from the word Wei Xian. Betul kan ya? This is the word Wei. Wei. Wei comes from the word Wei Xian. Wei Xian means danger. Okay, crisis. The word crisis. Crisis. Selalu within the crisis ada danger. Dan Qi itu adalah Qi Hui, peluang, opportunity. Okay, so in every crisis there are dangers, and every crisis there are opportunities. All right, so the entrepreneur always looks at this. Okay, why? Because every crisis itu ada change. Every crisis itu pasti ada penggeseran. Betul lah, pergeseran. Nah, pergeseran inilah menimbulkan peluang. Oke, pergeseran inilah yang menimbulkan peluang. Peluang itu apa? Let me explain to you. Oke, peluang itu adalah dulu tidak perlu, silakan catat ya. Peluang itu bisa timbul karena dulu nggak perlu, sekarang perlu. Dulu tidak bisa, sekarang bisa. Dulu mampu, sekarang tidak mampu. Dulu tidak mampu, sekarang mampu. Betul kan ya? So every time there is a change. Dulu kuat, sekarang lemah. Dulu lemah, sekarang kuat. Betul kan? So every time there is a crisis, there is a change. And whenever there is a change, there will be danger, but there will be opportunities. Okay? I share with you. I share with you what happened to me. What happened to me. Saya bawa training sudah 26 tahun. Dan semua training saya selama 26 tahun itu offline semua. In hotels, in companies, and so on. I do training, all kinds of training for BCA, for Citibank, for banks, for life insurance company, Prudential, Allianz, Equis Life, Manulife, everywhere, pabrik lah, all kinds of companies lah, otomotif lah dan sebagainya. Semua training saya offline, di mana ada audiens nyata, Krisis COVID came in Maret tahun 2020 ini. Waktu COVID tiba, semua bookingan saya dari Maret sampai Juli cancel semua. Zero. That was one big ancaman. Betul kan ya? Semua cancel loh. Dari Maret sampai Juli 3 bulan cancel. Oke? 3 bulan cancel. Nah, terus saya cek I Google, I check YouTube and all that. Kira-kira ini COVID di expected berapa lama sih? Rata-rata konsensusnya adalah 1 tahun. COVID itu Maret ya. Di bulan Maret saya cek, because I was Singaporean, I'm Singaporean, I look at Mr. Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Singapura. Dia pidato ke rakyat Singapura, dia katakan kepada rakyat Singapura, COVID is going to stay for quite some time. It is not going to go away soon. The soonest will be 1 year, probably 2 years. Oh shoot. Okay, soonest 1 year, probably 2 years. Maka tadi barusan ada yang ketik 2 tahun. You're not too far from the truth. Okay. Nah, 12 bulan loh, nggak ada training. Kalau cancel 1-2 bulan, anggap aja Tuhan kasih saya istirahat lah. Tapi 12 bulan nggak ada training, gue makan apa? Betul nggak? Right? I mean, we need to work, we need to feed, I need to pay my staff. 1 year. So what did we do? Okay, let's think about it. Okay, dan saya tanya teman-teman, and one of my friends suggested, Pak James, pakai Zoom aja. Now I tell you honestly, okay, pengakuan nih sekarang. Pak James, pakai Zoom aja. Bulan Maret waktu teman saya bilang, Pak James pakai Zoom aja. Tahu nggak? Saya tanya dia, Zoom itu apa? Sungguh, Zoom itu apa? I have never heard of Zoom. Boro-boro pakai. Okay? But since dia bilang Zoom, he explained to me, I say, okay lah, that's the opportunity. Because we can't do it in hotel. Zoom is the only possibility, is the only opportunity. Ya sudah Zoom aja dah. Gua bisa, nggak bisa.
bisa nggak bisa Zoom aja. And I use this guy, Richard Branson. Saya bilang, saya nggak mau menguasai Zoom. Nanti kalau kita adain Zoom, lu duduk di samping gua ya. Duduk di samping gua. Kalau gua error, lu bantu ya. Nah, sambil bawa training Zoom for the first time in my life in March, saya belajar. And today, this Zoom session is my 450 session conducting Zoom since March. Okay? And you guys, thank you so much. Anda adalah peserta yang ke-45-47 ribuan yang sudah ikut training saya lewat Zoom. Okay? From March, which I didn't know about Zoom. Okay? Right? So, that's the opportunity. Yeah? Now, let me share with you. Okay, the next slide. Silakan. Next slide, please. Next slide, please. Nah, maka dari itu, in the middle of every difficulty lies opportunity. Okay? So, yes, this is difficult situation. We all know that. But there are opportunities. Let me share with you again. Ya. Jadi apa yang saya share dengan Anda itu real story. It happened to me, been there, done it. Okay, that's why I can share with you. Okay, of course skenario kita berbeda-beda, background kita berbeda-beda, bisnis kita berbeda-beda, produk dan jasa kita berbeda-beda, tapi spiritnya mestinya sama. Okay, so we are talking about entrepreneurial spirit, and I'm going to show you now in the new normal what I did. Okay, right? Next, silakan. Next. Ya, silakan. Next lagi, next slide. Thank you. Ini interesting. As an entrepreneur ya, banyak orang mindsetnya adalah as an entrepreneur, I want to make money. Of course. But please remember this. Catat ini. Money is the result. Money is the outcome. Okay, money is the result. Money is the outcome. Just like we want to make profit. Of course, we want to make profit. Tetapi whether or not your business makes profit depends on a few things. Betul kan ya? It depends on revenue. It depends on expenses. Betul? How you manage it so that your revenue is high. How you manage it so that your expenses are low. The management of these two, the income and the expense, akibatnya adalah profit. Jadi profit adalah akibat. Akibat dari revenue dan expense. Betul kan ya? Revenue in itself ada disiplin-disiplin tertentu, jurus-jurus tertentu. Expense in itself ada jurus-jurus tertentu. Betul kan ya? Ya, untuk revenue itu ada marketingnya, ada salesnya lah. Untuk expense itu adalah productionnya lah, deliverynya lah, operationalnya lah, purchasingnya lah, all kinds of things. And all combination of these two will give you the profit. So profit is the outcome. Alright? Even though we all want profit, profit is the outcome. Now, what's the purpose of business? Ini. The purpose of business is this. If you are making a difference in other people's lives, you shouldn't be in business. It's that simple. It's that simple. Okay? Jadi pertanyaannya simple. Berdasarkan kalimat ini, I share with you. Okay? Ya. Jadi pertanyaannya adalah kepada diri kita sendiri ya. Apakah yang saya tawarkan kepada orang berguna buat dia enggak? Saya mau dia beli karena ini berguna buat dia, atau saya mau dia beli karena menguntungkan buat saya. Nah, tujuan utamanya mana nih? Kalau tujuan utamanya adalah Anda cari untung, berarti dia objek. Pelanggan objek. Betul kan ya? Pelanggan adalah objek untuk dimanipulasi supaya kita dapat untung. Tapi kalau tujuan utamanya adalah supaya dia dapat manfaat. Nah, karena kita yakin dia bakalan dapat manfaat, maka kita lebih berani dan lebih gampang ngotot. Betul kan? Beli. Kenapa? Kalau lu nggak beli, lu yang rugi. Betul kan ya? Jadi nggak ada nilai sungkannya, betul? Nah, kadang-kadang banyak orang mau jualan, tapi dia nggak enak hati. Kenapa dia nggak enak hati? Karena di benak dia sendiri, tujuan utama mau cari untung. Lewat si pembeli. Jadi si pembeli hanya numpang lewat. Tetapi kalau tujuannya adalah bermanfaat buat si pembeli, Anda akan go all out. Okay? So, because of this. Now, what happens? COVID came along, ancaman, peluang.
Okay? So, saya lihat, okay, what's to do? What am I to do? Well, of course, ya, saya harus perlu ada revenue untuk bayar salary and life at home, my family life must go on, right? So, I need the revenue. Okay, fair enough. Ya, kita nggak bohong, kita nggak pura-pura, kita nggak munafik. We need the money. Alright? Then I was thinking so many things. I help you, I explain in detail, ya, so that you could understand the way I think and perhaps the way entrepreneurs think. Okay, yeah. So first things first. Okay, problem sudah datang. Okay, problem sudah datang. COVID has come. Many things are no longer possible. Okay, many things are no longer possible. Yang tidak possible sudah jangan dibahas lagi. Ingat, yang tidak possible, udah jangan dibahas lagi. Mau ngomong sampai berbusa pun keadaan tidak akan berubah. Betul ya? Wah, dulu enak sih bisa training di hotel. Mau ngomong sampai sariawan pun gak akan ada training di hotel. Betul kan? So, yang not possible, nggak usah dibahas. Don't talk about the problems. It's a waste of time talking about the problems. It's a waste of energy talking about what's not possible. Focus on what is possible. Okay? What is possible? Okay, now, let me explain to you, okay? 80% of my training are from corporate training. Perusahaan yang undang saya training orang salesnya. Perusahaan yang undang saya training manajernya. Okay? Kalaupun saya bawa public seminar di mana orang bebas hadir, lebih banyak perusahaan yang beli tiket kirim karyawannya. Okay? So, background saya adalah banyak training saya diundang oleh perusahaan. Ya, di mana ya perusahaan yang bayar saya, karyawannya yang ikut. Okay? Now let me explain to you the nature of that, then you will understand. Ya, kalau perusahaan yang undang kita training, trainingnya tidak boleh singkat. Okay? Training nggak boleh singkat. Oke, kalau perusahaan yang bayar, katakanlah ya Unilever bayar saya, katakanlah Toyota bayar saya, oke, ya Honda bayar saya dan sebagainya, dealer otomotif bayar saya dan sebagainya, nggak bisa bawa training 2 jam. Kenapa? Bawa training 2 jam, si training manager akan lihat, hah, training 2 jam, main-main kali. Oke, so kalau untuk perusahaan, trainingnya harus minimal sehari, idealnya 2-3 hari. Lebih dari 3 hari sudah nggak bisa, karena dia nggak bisa lepas karyawannya begitu lama. Oke, tapi at least 1 day or 2 days. Nah, kalau you kirim proposal training for 1-2 days, nah, oke, baguslah, dapatlah. Tapi kalau training 2 jam, 2 jam, main-main lah, don't waste time, gitu loh. Oke, so corporate training needs to be 1 day or 2 days. And corporate training tidak boleh murah-murah. Kalau corporate training dia kasih, wah, trainingnya 300.000, 200.000, bercanda. Bercanda ini. 200-300.000, bercanda. Malah timbul tanda tanya. Tapi kalau Anda bikin training sehari, 2 hari, dan budgetnya 1 orang, 1,5 juta, 2,5 juta, ini benar. Ini benar. Oke, jadi ini lucu ya. Training untuk perusahaan, durasi harus lama, harga harus tinggi. Durasi singkat diragukan, durasi murah ditetawain. Harga murah ditetawain. Oke? So, jadi durasinya panjang, harganya mahal. Oke, good. COVID tiba. Perusahaan nggak perlu training. Mau training untuk apa bulan Maret? Kedepannya kapan aja belum jelas. Betul ya? Jadi all training freeze. Budget for training freeze. So, the corporate client zero. Then I analyze. Okay, so that's the problem. Corporate client zero. Orang disuruh work from home. Banyak orang gajinya dipangkas separuh. Banyak orang lagi di PHK. Okay, so they are all at home. Now, people who are at home, alright, what are they like? 1, work from home, banyak waktu. Sudah waktu banyak, duit dikit. Waktu banyak, duit dikit. Stres, betul tak? Waktu banyak, duit dikit, stres. Okay, ya. Kalau duit banyak, waktu dikit happy. Oke, ya. Tetapi waktu banyak, duit dikit stres. Kenapa? Too much time to work, to think about the lack of money. Betul kan ya? So now they have time. They don't have money. Then I ask myself, okay, and I link this to this quote. I ask myself,
James, as a trainer, what is your basic function? I ask myself. My basic function is to help people. Betul kan ya? Mau corporate training atau tidak, I teach them, I energize them so that after my training they are more excited and they do something good, right? My job is to excite people and train them, give them ideas, give them hope. And I said, look, at this moment because of COVID, millions of people are losing hope. Millions of people are losing hope. Jadi James, apa yang kamu lakukan? Saya bilang, konten saya banyak banget. Jurus saya banyak banget. Ide saya banyak banget. Oke? Sekaranglah waktunya kehadiran saya jadi berguna buat orang. Oke, tetapi durasinya lama, trainingnya mahal. Itu dulu perusahaannya bayar. Sekarang kantong pribadi loh. Kantong pribadi. So ya, okay. So I changed my format of my training. Ya, dari 1 hari 6 jam, saya pangkas jadi 4 jam. Which is not too drastic. Betul ya, 6 jam cut to 4 jam. Masih bisa lah, kontennya bisa masuk. Oke, isinya sama. Saya nggak mau kompromi. Saya mau mereka dapat sama. Seolah-olah dia ikut training yang offline, yang bermutu. Jadi isinya sama, durasi dikurangin, dan dari 1,5 juta saya turunkan jadi 350.000. Bayangin, 1,5 juta saya pangkas jadi 350.000, ilmunya sama. Rela nggak? Rela nggak Anda? Oke, dan saya bayangin ini kalau banyak orang ikut, ilmu dia sudah dapat dengan murah meriah. Pasca COVID dia sudah nggak ikut training lain. Saya lagi loh, kenapa dia udah dapat jurusnya semua murah meriah? Ya udah nggak apa-apa lah, yang di depan mata, yang perlu dikerjakan. Bantu orang dulu, selamatin orang dulu. Jadi saya bikin 10 topik, 350.000. Waktu saya launching topik itu, dalam hati saya, ini kena nggak ya? Tepat sasaran nggak ya? Apakah orang perlu? Apakah orang mau bayar? And so on, so many questions. But I told myself and my staff, udah kerjakan dulu. Kalau sukses syukur, kalau nggak sukses kita putar otak lagi. Oke? Saya launching 10 topik di bulan March, April dengan target setiap topik itu 100 peserta. 350.000. 100 peserta. Ternyata apa yang terjadi? 10 topik ramai, pukul rata per topik 80 orang yang hadir. Wow, that proves that they need it. And I gave them so much in the training. Mereka WA ke saya, semua WA instantly, Pak, ini bermutu banget Pak, thank you so much Pak. And 1 week later, not too long, 1 week later, mereka WA ke saya, Pak, saya pakai jurus Bapak, sukses Pak, closing Pak, omset saya meningkat Pak, thank you Pak. Wah Pak, di tengah-tengah gelap ini Bapak kasih kami semangat, okay good. Then look, if you aren't making a difference in other people's lives, you shouldn't be in business. So, my friends, number one, where is the opportunity? That the opportunity is in other people's problems. Entrepreneur, semua cari problem. Semua entrepreneur cari problem. Problemnya orang apa ya? Problem orang apa ya? Oke? Problem orang apa? Problem banyak orang apa? Kalau Anda punya solusi terhadap problem orang, udah, you make money. And you make money not because of the money, not because of the product, not because of the service, but because you are a solution to their problem. They buy your solution because they have a problem. So remember this. If there is no problem, they don't need a solution. If they don't need a solution, they won't buy from you. So they buy from you because they need what you offer as a solution to their problems. So if you want to make money, you have to find out their problem and position your product as a solution. Contoh, ya, saya tidak change produk saya loh. Dari pre-COVID training, COVID juga training. Topiknya sama, isinya sama, ilmunya sama. Tapi target market saya yang sudah geser,
Dan kemasan saya yang geser, dan positioning saya geser. Positioning saya dulu adalah karyawan Anda belajar ilmu ini supaya dia bisa tingkatkan penjualan buat perusahaan Anda. Tapi untuk COVID, belajar ilmu ini supaya Anda dapat semangat, Anda dapat ide, Anda dapat jurus-jurus supaya Anda bisa tambah penghasilan, Anda bisa semangat, Anda tidak panik, Anda tidak depresi di kondisi yang sulit ini. See, so I change it. A different solution to a different market, but the contents are the same. Understand? That's the spirit of entrepreneur. The spirit of entrepreneur is always, where's the problem? What's the problem? And how can I package my product or my service as the solution? Sebagai solusinya. Okay? Nah, that's it. That's it. Ya, jadi itulah poin-poinnya. Lihat, kita bisa lihat next slide. Ya, next slide, silakan. Nah, itu dia. Okay? Entrepreneurs solve people's problems melalui produk atau jasa kita. Oke, jadi apa problem orang dan bagaimana produk atau jasa Anda jadi solusi buat orang. Jangan bilang di tengah-tengah COVID orang ada problem. Justru di tengah-tengah COVID tambah banyak problem. Tambah banyak problem. Contoh ya. Contoh, saya bawa training buat perusahaan semen. Semen loh, semen buat bangunan. Oke, James gue bawa training untuk pengusaha-pengusaha semen. Oke, dan mereka bilang, Pak James, pembangunan drop, sepi. I say enggak. Sepi. Iya, on the surface kelihatan sepi. Oke, tapi realitinya tidak terlalu sepi-sepi amat. Contoh, kenapa? Developer besar jalan semua. Ya. Ciputra jalan se-Indonesia, project jalan. Oke. Sumarekon project jalan semua. Agung Podomoro project jalan semua. Kenapa saya tahu? Karena semua project itu mereka minta saya bantu dia jualan. Okay, so I know. Okay. Agung Podomoro Land di Batam, di Cianjur, di Ciputat, di Bandung, jalan semua. Sumarekon Bogor, Sumarekon Makassar, jalan semua. Okay, I know that. I sell those properties, so I know. Okay, so the big developers are running, and if the big developers are running, they still need cement. Okay, poin kedua yang menarik adalah karena banyak orang stay at home. Banyak bapak-bapak laki-laki stay at home. Dia banyak waktu. Lihat dan akhirnya ada waktu senggang. Home improvement yang dia mau lakukan sekian lama nggak pernah sempat. Akhirnya sempat. Jadi garasinya dimulusin, tembok yang retak diperbaiki, betul kan ya? Trotoar yang jelek itu dirapiin, betul ya? Buat renovasi sedikit, kamar anaknya digedein sedikit, betul? So many people, because they have time at home, they are renovating their houses. Really, they are. They are doing home improvements. Okay? Itu kan butuh semen. Oh iya ya Pak ya. Iya ya. You see, you have to get into little things. Okay ya. So entrepreneurs solve people's problems. Okay ya. Nah, of course zaman sekarang satu kendala lagi adalah because of COVID, mau tidak mau harus social distancing. Karena social distancing, umumnya kita sudah nggak bisa visit customer kita face to face untuk tawar produk dan jasa kita. Maka because of this COVID, right, we all shift to online. Like me, offline to Zoom, which is online. Okay, so we shift online. Selling goes online, explaining goes online, negotiation goes online, marketing goes online. Semua online. So you have to be really good. You have to be really good at selling through Instagram, selling through WhatsApp, selling through video call, selling through Zoom. Okay? I got 40,000 people to attend my training in 6 months. Only by doing two things. Only two things. I'm not lying to you. Only two things. Okay? By WhatsApp and my Instagram. Facebook pun saya nggak main, TikTok pun saya nggak main, YouTube channel saya rada pasif, belum aktif. Okay, I will activate it in November, my YouTube channel. Okay, ya, right? So I only do two things, WhatsApp and Instagram. And
all my selling in WhatsApp and Instagram are by video. No more brochures, just video. Just video. Because you and I know, netizens prefer to watch video. Betul kan? Anda tahu. Jadi kita harus punya new skill. Skill untuk marketing lewat WhatsApp, marketing lewat Instagram, making your own video, and selling and negotiation by phone, by video call. And as proof that it is possible, teman-teman tadi saya bilang kan, saya bantu perusahaan-perusahaan jualan properti kan, by Zoom. We sell property by Zoom. Okay? Kalau sempat saya bisa share brosurnya. Ya, I sell property by Zoom. Developernya hadirkan orang, agent-agentnya hadirkan orang lewat Zoom. Saya di rumah saya, mereka di kantor pemasaran, pembeli-pembeli di rumah masing-masing. Kita jelasin tentang iklim properti, kita kasih jelasin produknya, kita kasih harganya. 50 orang yang hadir, Zoom 2 jam, 3-4 orang beli. Iya. Okay? Mau apartemen berapapun. Kadang-kadang yang the Fritz in Serpong, kita hadirkan 2.000 orang. 2.000 orang di Zoom. Kayak gini, 2.000 orang di Zoom, okay? 2.000 orang on the spot, 50 unit laku. Properti loh. Properti yang notabene harus pergi ke lokasi untuk lihat-lihat. Ini hanya Zoom aja beli. Manulife undang saya, bawa sesi bicara tentang the importance of health insurance. 2 jam hadir ya. Berapa orang kalau nggak salah? 500 orang hadir, ya 500 itu agent, masing-masing agent bawa 1-2 tamu, jadi 500 orang, ya anggap aja separuh agent. On the night itself, 500 calon pembeli, kita presentasi, jelasin 1,5 jam, 2 jam, closing on the spot. 200 polis. Can you sell? Yes. How? By Zoom. Okay? So, you need to learn new skills. You need to go online. And between you and I, Anda lebih natural online. Saya kan not born online. Saya angkatan yang tidak ada komputer. Okay? Bahkan waktu saya kuliah, saya angkatan nomor 2 di Singapura, jurusan komputer. Saya lulusan komputer. Okay? Saya angkatan kedua. Yeah, that was in 1985. Okay, saya angkatan lahir tahun 1961. This year I'm 59 years old. Next year I will be 60 years old. Okay, so I'm the last person on planet Earth who understands technology. Okay, but if I can use Zoom, if I can sell by Zoom, if I can sell by internet, you have no excuse. Betul kan ya? Because you were born with a gadget in your hand, right? Okay. Not actually born with a gadget in your hand, but you were born with your parents holding a gadget in their hands. Betul kan ya? Okay, so I hope I've given you some ideas of what I did and how entrepreneurs are. Entrepreneur spirit. Look for opportunities. How to look for opportunities? Opportunities are where the problems are. Look for the problems, be the solution. Okay? Are you sure or not sure? 90% of entrepreneurs are not sure, but do it anyway. Do it anyway. Okay, dan doing a business kan at this stage nggak perlu modal yang besar-besar kan, nggak perlu modal besar-besar. Therefore, you are the luckiest generation of all because for the first time in human history, you can start off a business online. Nggak perlu modal yang besar, nggak perlu ada toko, nggak perlu ada pabrik, nggak perlu ada banyak karyawan. You can do it online. Marketing materials you can create yourself. You can make your own video just from Canva in your handphone. You can make brochures, you can make video, you can post it in your own social media. Dulu kita harus pasang iklan di koran, pasang iklan di majalah, dan kita harus bayar. Koran orang, majalah orang, radio orang, televisi orang. Sekarang Anda punya majalah sendiri, it's called Instagram. Anda punya majalah sendiri, it's called Facebook. Anda punya TV channel sendiri, it's called your YouTube channel. Geez, you have your whole own marketing media without paying a single cent. So, you are luckier than us because you can start a business with practically modalnya kecil. You can do any marketing you like. You can create your own designs. You can do everything on your own. So cool. All right. All you have to do is jump in, take action.
don't think too much. Okay, if it works, it works. It doesn't work, you learn from experience and then you move on. Okay, bagaimana kalau saya gagal? For goodness sake, Anda baru 19 tahun aja. Okay, ya, you have 10 years to gagal. Coba aja, nothing to lose. Okay guys, thank you very much. Saya serahkan kembali kepada Ibu May untuk sesi tanya jawab. Thank you. Sangat menarik Mr. James Dwi ya, pemaparannya luar biasa gitu ya. Rekan-rekan mahasiswa ataupun partisipan acara Studium Generale ini, silakan juga Anda kalau juga ingin bertanya melalui chat ya, bisa nanti juga kalaupun ada yang ingin raise hand nanti kita buka kesempatannya. Oke, Yes. Mr. James Dwi. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang menarik nih, Mr. James Dwi ya. Bagaimana memunculkan semangat entrepreneurship yang konsisten? Ya, tadi kan Mr. James Dwi sudah menginformasikan gitu ya, menyatakan. Selalu kita lihat problem orang gitu ya, karena di dalam problem orang lain itu biasanya akan muncul yang namanya opportunities atau peluang gitu ya, Mr. James Dwi ya. Nah, setelah itu kita juga perlu bisa melakukan adaptasi gitu ya terhadap kondisi lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, pertanyaannya kita tahu ada masalah, kita mungkin tahu ada peluang tersebut. Tapi bagaimana memunculkan semangat entrepreneurship yang konsisten di era pandemi yang sedang tidak baik seperti kondisi saat ini ya, kondisi bisnis drop gitu ya. Dan di mana-mana orang mengatakan susah karena kan mungkin salary juga sudah tadi dinyatakan oleh Mr. James dipotong dan lain-lain. Nah, bagaimana supaya kita bisa terus memaintain ya semangat entrepreneurship kita untuk kita tidak jatuh gitu ya, misalnya aduh takut gagal lagi. Nah, baiknya bagaimana itu Mr. James? Okay, thank you. Ya, kita bagi ini jadi 3 ya. Apa dari segi semangat konsisten itu, oke? Semangat konsisten bisa diartikan gagal tapi tetap semangat untuk mau coba lagi. Jatuh 9 kali, bangkit 10 kali. Itu dari segi semangat konsisten, oke? Semangat konsisten juga dari sisi sudah lakukan sesuatu dan hal itu cukup sukses. Bagaimana kita tetap semangat ya, dan bukan terlalu cepat nyaman, kita tetap semangat untuk going for the next one. What next? Jadi ada 2 aspek ya, 2 aspek dari segi mempertahankan tetap konsisten semangat. Semangatnya yang gagal bangkit, dan kedua adalah sudah bagus tapi kita jangan nyaman. Itu 2 aspek, oke? Now, aspek pertama adalah silakan Anda baca semua buku autobiografi orang-orang entrepreneur yang sukses. Tidak ada yang succeed on the first time. Okay, ya. Most did fail, try fail, ya. Sampai mungkin yang ketiga kali, yang 5 kali, yang ke-7 kali, baru aha, it works. Gitu loh. Okay. Nah, jadi begini. Yang kita bilang gagal, itu sebenarnya bukan gagal. Oke? Itu kan learning experience. Justru kita perlu jatuh, baru kita tahu kan what not to do, betul kan ya? I mean, yang umum lah, yang klise lah. Albert Einstein kan katanya gagal 999 kali kan? Dan dia bilang, saya nggak gagal kok. I found out 999 ways not to make the light bulb, right? So it was all experience, accumulated experience, okay? Jadi setiap kali kita gagal tanda petik, sit back and ask yourself, kenapa hasilnya tidak bagus? Nah, silakan catat ya. Hasil yang tidak bagus itu bisa jadi 1. Memang idenya nggak bagus. The whole idea was wrong. Wrong product for the wrong market for the wrong problems. Okay, right? The whole thing was a total mismatch. Wrong. Atau produknya bagus. You position at the wrong market. Okay? Nah, maka dari itu selama 26 tahun training saya jarang saya target ke perorangan. Saya target ke perusahaan-perusahaan. Oke, karena topik saya lebih cocok buat perusahaan. Oke, ya. So,
you target at the wrong market. Atau Anda salah pasang harga. Harga terlalu tinggi, orang nggak mampu. Harga terlalu murah, orang ragu. Betul ya? Tahan. Harga terlalu tinggi, orang nggak mampu. Harga terlalu rendah, yang mampu ragu. Betul nggak? Kalau harga terlalu murah, yang mampu ragu. Oke? Nah, so salah. Wrong market, wrong price. Atau literatur Anda, copywriting Anda, waktu Anda jelaskan lewat brosur atau lewat media Anda, copywriting Anda kurang atraktif. Karena Anda fokus ke produk, Anda tidak menguasai teknik copywriting. Sehingga iklan Anda, tulisan Anda, cerita Anda tidak menarik. Untuk Anda yang mau tahu copywriting, ya saya kasih contoh, silakan ke Instagram saya, lihat posting saya di IG feed barusan kemarin, hari Minggu yang lalu, ya. Dua feed sebelumnya. Yang saya pakai kaos hitam dengan sepeda balap saya. Oke, ya. 2 feed yang lalu. Hari apa ya? Hari Kamis ya saya post itu. Oke, hari Kamis. Yang saya pakai kaos hitam dengan sepeda balap warna merah itu. Jangan lihat fotonya lah, ya. Baca captionnya. Baca captionnya. Dan ada beberapa komen yang bilang, Pak, storytellingnya keren banget, Pak. Ya, dan ujung-ujung itu yang keren, Pak. Ujung-ujung itu yang keren. Nah, Anda baca storytellingnya, oke? Itu copywritingnya, jurusnya, oke ya? Atau implementation Anda kurang bagus. Ya, Anda jabarkan semua di sosmed, oke? Sehingga orang nggak respon. Menarik, oke? Let me explain to you one of the sales strategy. Oke, contoh ya. Contoh ini masih kita ngomong semangat ya. Tapi saya cenderung bukan orangnya pokoknya harus semangat, jatuh bangun. I'm not like that. Saya lebih mau kasih penjelasan yang detail so that we know exactly where we went wrong, so that then we are excited to improve it. Okay, right? Kok bocor ya buat saya? Oke, so teman-teman, ini ya. Anda kirim WhatsApp. Sorry, saya ganti itu dulu deh. Ya, karena gambar saya bocor. Saya ganti ke gambar berikutnya. Sorry, 1 minute. Oke, ini aja. Oke, ya. Anda tulis WhatsApp. Di WhatsApp itu ada teksnya, ya. Penjelasan tentang apa yang Anda tawarkan kepada pembaca. Oke, ini pembacanya atau Instagram. Oke. Dan yang Anda harapkan ada respons, betul? Responsnya itu bisa beli, dia bilang saya mau beli. Respons itu. Oke? If this is what you expect, they read it and they say they want to buy, never gonna happen. Not gonna happen. Kecuali yang Anda jual emping, ya, banana chips, oke lah, murah-murah lah. Ya, 50.000 orang belilah. Di atas 50.000, people don't just decide like that. Okay, ya, they have to talk to people. Okay, they have to talk to people. Kecuali barangnya udah tahu, ya. Jadi respons ini bukan beli, respons ini adalah WhatsApp. They WhatsApp to you. Because they WhatsApp to you untuk tanya-tanya, maka dia punya data dong. Dengan datanya dia, baru Anda bisa follow up. Oke, nah bagaimana caranya supaya orang mau WhatsApp ke Anda? Dengan jangan kasih informasi lengkap. Kalau dia sudah dapat informasi lengkap, dia nggak perlu Anda kan? Justru Anda tulis yang menarik-menarik hanya untuk minggu ini, dapat itu. Untuk mau tahu lebih lanjut, WA ke saya. Dia WA. Dengan dia WA, Anda punya pegangan untuk follow up. Right? Okay. Nah, banyak orang sales, banyak orang yang jual jasanya, make the mistake. Semua informasi dibeberkan di sini dan dia heran kenapa orang nggak respon. Ya jelas orang nggak respon. Ngapain orang respon? Dia sudah dapat semua informasi. Betul ya? Jadi kita mau bikin dia penasaran sampai dia take action by WhatsApp to you, then you follow up. I mean, these are little things, okay? But they affect the success or failure of your project. So, if you do this wrong and you don't get response and no sales, apakah produknya yang jelek?
Apakah market yang jelek? Apakah salah COVID? Bukan salah COVID, salah copywriting, salah strategi. Okay, that's what I mean. You got to just slice it down. Where did I go wrong? Dan tidak bisa tuh, kan saya sudah jalanin, saya sudah coba, gagal, give up, baper banget sih. Tunggu, analyze it. Okay, analyze it. Oh, okay, I did this wrong. Oh ya, okay. Orang lain gimana ya? Belajar. Orang lain gimana ya? Belajar dari sana, dari kegagalan itu Anda belajar. Nah, kalau dari kegagalan itu Anda belajar, and because you learn, you say, oh ternyata begini. You semangat coba lagi kan ya? Semangat coba karena ada ide baru. Tapi kalau sudah gagal, nggak ada ide baru, dari mana dapat semangat? Ayo, betul kan? See, you only have the drive and the excitement to try again when you have a different idea. It may not be a better idea, but it's a different idea. And not an idea about the product, an idea about how to do it better. Nah, dengan demikianlah, lu jatuh 9 kali masih bisa bangkit 10 kali. Kenapa? You have another idea. Okay? That's how you grow. Ya, jadi bagaimana jatuh bangun? Bukan hanya jatuh semangat, coba lagi. Jatuh semangat, coba lagi. Nggak ada. Oke, kenapa? Kita nggak mungkin bisa semangat tanpa dasar. Dan dasar yang buat kita semangat adalah I think I have thought of a better way. I think I have found a better way. Maybe I try a different way and see how it works out. That's the source of your motivation. That's the source of your excitement. Okay? Thank you. Ibu Mei, mudah-mudahan terjawab, Bu. Silakan. Ya, berarti benar ya Mr. Dwi, bahwa sebenarnya kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda, begitu ya Mr. James? Yes. Oke. Mr. James, ada satu pertanyaan lagi nih dari Leonardo Chandra. Pak James, bagaimana yang harus dilakukan fresh graduate atau orang-orang yang tidak punya modal memadai seperti skill dan pendapatan untuk mengambil peluang menjadi entrepreneurship di era pandemi seperti ini? Karena di rumah terus, semangat itu hilang, dan yang lebih lagi berpikir untuk berada di zona nyaman saja soalnya Pak. Jadi hampir masih mirip tadi Pak, tapi ini terkait dengan dia fresh graduate, kondisinya tidak punya skill, tidak punya pendapatan Pak. Jadi bagaimana dia tanya untuk memulai semangat tentang entrepreneurship ini Pak? Oke, modal nomor satu adalah drive. Kalau Anda mau jadi entrepreneur, bukan entrepreneur. Kalau Anda mau hidup dalam hidup ini, you want to survive, you want to live in this world, you need to have drive. Oke? Drive itu adalah bagaimanapun saya harus hidup. Itu drive. Oke? Orang tua kita bisa jadi nggak sepintar kita. Tapi dia bisa hidupin loh. Dia bisa besarkan anak-anak. Dia bisa kuliahin anak-anak loh. Oke? Mungkin dia SD pun nggak lulus. Tapi drive-nya tinggi. Oke? Jangan sampai yang sudah kuliah lulus S1, keluar dari S1, ijazahnya keren, drive-nya nol. Oke? Ya. Lu nggak bisa cari makan dari ijazah. Oke, bukan bisa cari makan dari ijazah, cari makan dari drive. Ijazah itu pelengkap, betul kan ya? Oke, ya. So you need the drive. And if you tell me, saya sudah graduate, nggak ada pekerjaan, saya bagaimana caranya supaya saya nggak di zona nyaman? Gua pengen ke sana, cekek lu beneran. Oke, ya. Halo, at 19 years old, if you have no drive, you are dead for the rest of your life. Betul? Because you have to fight for yourself, fight for your family, fight for your children for the next 40-50 years. Okay? That's the reality. Okay. And you think this is going to be the last crisis? No, there will be many more. Krisis itu datang setiap 5-7 tahun satu krisis. Okay? Jadi kalau Anda harus hidup 50-an tahun, 5 tahun satu krisis, get ready 10 more crisis in your life. 10 more crisis in your life, from economic crisis ya, belum personal crisis loh, belum personal crisis loh. Orang yang kita cinta meninggal dunia lah, dijatuh sakit lah, krisisnya banyak sekali. Dan setiap kali krisis, masalah kecil seperti nggak ada pekerjaan aja, lu udah lemas. You are in trouble, okay? So come on, wake up. Wake up, okay? Jadi next, what you gonna do? Semangat ya, Mr. James. Ya, harus wake up, okay ya? Ini usia hampir 60 tahun aja greget lagi ya, okay? So next. Banyak orang salah konotasi, saya nggak punya modal. Yuk, silakan catat. Silakan catat. Duit adalah modal. Waktu ada modal. Banyak orang punya ide, nggak ada waktu loh.
untuk menjalankannya. Betul kan ya? Saya bayar anak-anak mahasiswa untuk bantu saya jalankan ide saya. Karena saya nggak ada waktu jalanin ide. Oke? Mereka bantu saya laksanakan. Keterampilan tertentu. Saya punya ide, tapi saya nggak bisa bikin video-video yang menarik. Gaya zaman now. Saya harus kasih ke anak-anak muda untuk bantu saya bikin desainnya. Betul kan ya? So you see, duit adalah modal, waktu luang ada modal, keterampilan-keterampilan tertentu adalah modal, ya, kepercayaan adalah modal. Anda bisa dipercaya nggak? Anda bisa diandalkan nggak? Kalau anak ini saya titip ke dia, dia bilang, Om, bisa. Kapan? Seminggu. Dia minta 7 hari. 6 hari udah kelar. Oh, anak ini bisa dipercaya nih. Anak ini bisa dipercaya. Besok-besok saya kasih dia tugas lagi kan ya. Besok-besok saya kasih dia project lagi kan ya. Bisa dipercaya itu adalah modal. Banyak orang yang pintar di dunia ini, tapi nggak bisa diandalkan. Betul? Kalau Anda bisa diandalkan, semudah-mudahnya menyenangkan. Oke? Dan kita terima kok namanya anak usia 9 tahun. Ya, loss sedikit, lucu-lucu sedikit, error sedikit, maklumlah. Tapi secara prinsip anak ini bisa dipegang. Ya sudah. Jadi orang yang bisa dipegang gitu loh. Oke, ya. Dan apalagi modal? Modalnya adalah teman-teman Anda, orang yang percaya Anda. Jadi cari. Anda ada waktu. Cari orang yang punya duit, punya ide, tapi nggak punya waktu. Joinan sama mereka. Atau dia punya ide, duitnya terbatas, dia ada waktu, tapi dia nggak ada tempat. Papa Anda ada ruko kosong. Atau rukonya bawa kepake atas kosong. Bisa dipakai. Dia perlu tempat. Anda ada tempat. Anda nggak punya modal. Anda nggak punya ide. Tapi Anda punya ruang kosong. Itu modal. Jadi banyak sekali modal yang bisa kita kongsian. Oke, ya. Jadi lu bikin keripik ya. Oke, tapi lu nggak ada waktu antar kan. Gua anterin. Kita jadi partner. Why not? See? So, money is not the only thing. As long as you have drive, you can think of ways to synergize with people. Okay? And dari sana, Anda nggak punya modal pun semata-mata, Anda dapat 10%, 20% dari usaha itu. Pelan-pelan. Anda bisa bilang, saya sudah punya usaha keripik. Nanti Anda joinkan sama orang lain lagi. Saya punya usaha catering. Saya punya usaha ini, usaha itu. So, modal itu lebih dari duit. Okay? You have, I promise you, if you sit down and listed it, Anda punya modal. Anda punya modal. Dan salah satu modal yang Anda punya, yang orang-orang seperti kami tidak punya adalah tenaganya sebagai orang muda. Tenaga sebagai orang muda. Oke, kita nggak punya. Oke, capek. Oke, silakan Bu. Ibu, silakan. Menarik sekali Mr. James. Pak Haris, mungkin kita harus melihat juga Pak Haris. Ya. Ada pertanyaan dari yang YouTube, silakan Pak Haris. Ada Bu Mei, Ya, ada. silakan Pak Haris. Sebelum kita nanti nih. undang yang resen ya Pak Haris. Betul, baik. Ada pertanyaan Mr. James dari YouTube ya, yang sekarang juga live di YouTube. Pertanyaannya sebenarnya sederhana, tapi memang kita melihat mungkin ini juga patut dipertanyakan, disampaikan juga dari Mikael V. Forma ya, dia mau tanya, saat mulai bisnis clothing, kita benar-benar mikirin banyak hal secara detail katanya. Sampai-sampai akhirnya nggak berjalan sama sekali. Bagaimana sarannya supaya bisa memulai bisnis tersebut yang tak punya arah? Nah itu pertanyaannya. Silakan Pak James. Oke. Mulai dengan big picture aja Pak. Mulai dengan big picture aja. Oke, big picture, yang penting big picture-nya adalah who is your target market? How can your product be the solution for them? What is a reasonable price that they will pay? Okay, how are you going to communicate it to them? Communicate the value of your solution to them, ya, the value of your solution to them. Bagaimana deliverable-nya, bagaimana cara tagihnya. That's it. Okay, that's it. Dari segi operational business, udah cukup, sana aja. Nggak usah pikir sampai detail-detail lah. Ya, pikir sampai detail, semakin lihat semakin serem. Oke, ya, jalani dulu. Oke. Tetapi ada satu poin lagi yang penting buat Anda, adalah sesuatu yang banyak orang tidak pikirkan. Masuk bisnis boleh, your exit strategy gimana? What is your exit strategy?
Kapan you bilang udah cukup, cut loss, keluar? Kapan cut loss? Kalau rugi cut loss sampai kapan? Masa mau berdarah-darahan utang kanan kiri depan belakang, belum mulai aja udah hutang. Betul ya, oke? Cut loss-nya di mana? Kalau Anda joinan sama 2-3 teman, 2 mau stop, 1 ngotot nggak mau stop, bagaimana selesainya? Ayo, oke ya. Kalau yang 2 nggak mau stop, Anda udah mau stop, bagaimana syaratnya Anda keluar? Sanksinya apa? Harga yang harus Anda bayar berapa? Jangan sampai Anda dari 6 bulan yang lalu sudah mau keluar, tapi oleh karena 2 teman nggak mau keluar, Anda terseret turun terus. Betul kan ya? Exit strateginya gimana? Itu harus dipikirkan ya. Jangan hanya masuk tapi nggak pikirkan keluarnya. Oke, itu dia. Ya, thank you Pak. Oke, thank you. Teman-teman atau Bapak Ibu sekalian, silakan raise your hand. Kita akan kasih kesempatan atau saya kasih kesempatan kepada teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung. Silakan, saya kasih kesempatan. Silakan. Ya, Ibu atau Febri ya. Febri, silakan Febri. Febri Theo dan Richard. Ya, boleh ya, ada 2 ya. Saya kasih kesempatan. Febri, silakan unmute. Silakan langsung. Halo, selamat sore. Selamat sore, Pak James. Ya. Sore. Saya mau nanya Pak James. Jadi ini kan temanya tentang entrepreneurship nih. Nah, gimana sih caranya mengkonversi spirit atau semangat dari entrepreneurship ini untuk menularkannya kepada para pegawai biar kita bisa berjuang bersama-sama melewati pandemik ini nih. Kadang jiwa atau semangat entrepreneur dengan pegawai itu kadang ada yang miss di situ, Miss. Bukan kadang, sering. Oke, gitu aja sih. Iya, betul. Itu given ya. Kalau dia sehebat Anda, lu kerja buat dia ya. Oke. Jadi thank you. Itu kenyataan Febri. Thank you. Oke. To the point. Kita hidup di dunia nyata. Ya, kita hidup. Jadi saya bukan hanya menjawab Febri, sekaligus saya jelaskan ke teman-teman ya. Kita hidup di dunia nyata. We live in the real world which is not an ideal world. We live in a real world which is not fair. Okay? Yeah. So, God created everybody equal. He did not create everybody the same. Okay? So, don't miss between equal and same. Yeah? Right. Orang-orang di bumi ini bisa dibagi menjadi kelompok kurva lonceng, this bell curve. Ya? Di mana bisa dibagi menjadi 3 kelompok. Orang-orang di bumi bisa dibagi menjadi 3 kelompok. Orang-orang di setiap negara bisa dibagi menjadi 3 kelompok. Orang-orang di setiap kota juga demikian. Orang-orang di BINUS juga bisa demikian. Ya, orang-orang di tim Anda dan tim saya juga bisa dibagi menjadi 3 kelompok. Oke? Ya, sorry, excuse me. Saya baru ingat kenapa bocor. Saya pakai jaket hijau, belakang green screen. Oke, ya, right. So, bisa dibagi 3 kelompok. Di mana distributionnya sebagai berikut. 10-20% dari orang-orang itu adalah bintang. These are the stars. Okay, these are the stars. Ya, karyawan kita ada yang bintang. Mahasiswa-mahasiswa di sana pun ada yang bintang. Bintang itu adalah orang-orang yang bawaannya positif, driven, enthusiastic, positive thinking, rajin, giat, pantang menyerah, jatuh, bangun, nggak banyak ngeluh, betul ya? Oke, they just go and do it, gitu loh. Ya, oke. Here, 10-20%, mayoritas. 60-80% itu RT, singkatan untuk rata-rata. Oke, ini rata-rata. Ini suruh jalan, nggak suruh nggak jalan. Semangatin, naik 2 minggu kempes. Terus gimana lagi Pak? Gitu aja ya, oke ya. Jadi ini adalah orang yang perlu attention all the time. Bimbing jalan, lepas jatuh, pompa naik, lepas turun, kempes, gitu loh. Oke, mayoritas orang-orang di dunia kan gitu. Oke, mayoritas ya. They are not bad, they are not negative, but they are average. They survive, they'll make money, they can feed the family,
but they are never going to be successful. They are never going to be rich. They are never going to be successful. They will just, they will have a nice house, they will have a nice car, they will be working for somebody, and they will get to travel once in a while, but they will not be rich and successful. Okay, they are average, right? Not bad, not wrong, just average. 10 to 20% of the people you meet, RT. Kalau RT rata-rata, RT rusak total. Rusak total. Ini sikapnya negatif. Lu semangatin pun gak bakalan bisa. Ayo jalanin. Gak mau. Ya, duit terlalu kecil, insentif gak ada, hadiah kurang menarik. Ya, dikasih hadiah dia bilang pelit, dikasih hadiah bagus dia bilang tagih ketinggian, betul ya? Ada aja. Ngomong sama manusia-manusia kayak gini, tenaga lu terkuras, Pak. Oke, ya. Jadi kalau Anda mau manage usaha Anda, yang penting satu, 20% ini Anda pegang baik-baik. 20% ini Anda pegang baik-baik. Karena 20% ini kontribusinya 80%. Kalau ada dia, 80% urusan Anda kelar. Kalau ada dia, Anda bisa tidur nyenyak. Oke? Kalau ada ini semua, tanpa dia, lo tetap setengah mati. Oke? So, my question to you is, siapa di tim Anda yang di kategori ini? Dan apa yang Anda memperlakukan kepada mereka sehingga mereka semangat dan setia kepada Anda? Udah beres. Ini orang-orang kunci ini, Fred. Oke? Nah, setelah itu, ini 20%, Anda pagerin. 20% ini kalau bisa lu rantain. Supaya dia nggak racunin dia. Dia akan racunin dia nih. Supaya kelompok negatif tambah banyak. Oke, ya. Orang ini di karantina. Ini di karantina. Jangan kasih dia bergaul. Oke, sama yang lain. Hati-hati. Oke. Ini nggak bakalan racun dia. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Dia terlalu positif. Dan ini juga malas berurusan sama dia. Jadi ini dua aman. They will not be together. Oke. Nah, ini you fokus. Supaya mereka semangat dan mereka setia kepada Anda. Dan next, kelompok ini. Rata-rata yang punya cita-cita untuk maju. Nah, ini Anda bina. Ini Anda bina. Oke? Ini Anda bina. Nah, kalau di tim Anda, ini sudah jalan. Dan ini sudah happy, ini sudah semangat. Your business will run. And this one, Anda cegat. Udah, that's it. Oke? This is not a real world. Jangan mimpi semua orang semangat, semua dayung bareng, semua yel-yel kenceng-kenceng. Enggak lah, this is the real world. Oke, kita maunya semua, tapi pada kenyataan nggak bisa. Oke, dunia nyata begitu. Yang penting bintang setia sama Anda, bintang siap habis-habisan demi Anda, calon bintang itu semangat, dan tukang racun dipisahin. Udah selesai. Oke, Febri ya, mudah-mudahan terjawab. Oke, thank you for your question. Thank you. Ini luar biasa ya, pertanyaan simple tapi jawabannya yang tidak simple. Thank you Mr. James. Thank you, Saya Pak kasih Ali. kesempatan dua pertanyaan yang langsung yang raise hand. Yang ada Richard sama Belinda ya, boleh kalian langsung bicara saja. Karena juga waktu yang semakin mendekati ke closing kita. Saya kasih kesempatan Richard sama Belinda dulu boleh. Silakan Belinda dan langsung ke Richard ya nanti ya. Silakan Belinda. Pak, saya ingin bertanya. Tadi kan Bapak bilang soal drive itu, saya bingung Pak. Apakah drive itu harus selalu passion atau bisa sesuatu yang kita nggak suka tapi kita ingin perjuangkan. Terus saya bingung Pak, gimana ya cara influence sama ngajak orang tuh buat berbisnis sama kita gitu. Oke. Ya, kita tangkap dulu Mr. James, sorry kita tangkap dulu. Saya kasih kesempatan sama Richard. Mungkin pertanyaan sama biar sekalian dijawab. Silakan Richard. Richard, oke, silakan. Iya Pak. Ya, silakan. Langsung. Selamat siang, saya mau bertanya bagaimana cara menyemangati diri yang mungkin lagi merintis usaha dari nol. Oke, thank you. Ya, kurang lebih sama tadi drive, passion atau no passion gitu ya. Dan silakan Mr. James, dua pertanyaan bisa dijawab sekaligus. Oke, tadi pertanyaan pertama, bagaimana caranya
Apa lupa Drive saya lupa. itu berangkat dari passion atau memang Oh, iya, iya. dilahirkan dari Dan dari kedua diri adalah sendirinya? bagaimana meyakinkan orang untuk mau kita ajak Yes, join bisnis bersama ya. betul. Oke, Silakan. very good, very good. Now, begini, saya quote dari Steve Jobs ya, dan banyak orang juga begini. You see, to succeed, you need to put in a lot of hours of hard work. Betul kan ya? I mean that's the truth ya. Nggak ada orang begitu aja udah sukses. Ya, siapapun yang sukses itu salah satu modalnya adalah kerja keras. Sepinter-pinternya, seberbakat-bakatnya tetap kerja keras. Oke? Ya kita tetap harus kerja keras dan kita pun tahu awal-awal nggak berhasil. Ya, urut dada, kecewa, coba lagi dan sebagainya. Ya, orang lain sudah pulang, kita masih kerja. Oke? Now, because you are going to put in so much work, so much time, so much effort, and face so much heartaches on your journey to success, akan amat sulit kita lakukannya jika kita tidak menyukai apa yang kita kerjakan. Masuk akal nggak? Betul ya? Oke? Yang kita suka kerjakan aja udah nyaris nyerah. Apalagi yang kita nggak suka. Kalau kita nggak suka, pasti rasanya terpaksa banget, betul ya? Oke, jadi bedanya apa? Bedanya adalah kalau kita tidak suka dan kita ketemu kendala itu membebankan kita. Tapi kalau kita suka dan kita ketemu kendala itu bikin kita penasaran, betul? That's the only difference. Okay, I mean, if you love to play the piano, setiap kali main salah pencet touch-nya sehingga lagunya nggak sempurna, you gregetan, you ulang lagi kan ya? Ulang lagi. Kenapa? You really enjoy playing the piano. Tapi kalau Anda main piano karena dipaksa oleh orang tua, setiap kali main sedikit aja, tuh kan salah, lebih dari 5 kali piano itu lo mau banting, betul? Kenapa? You don't like doing it. Okay? So that's why banyak orang bilang, you have to enjoy what you do. Not for fun. No, not for fun. Because you are going to have to put in a lot of hard work, time, effort, sacrifices to succeed. And the only way you can put in the effort, time, sacrifices, money, heartache to succeed is at least you must enjoy what you do. Mudah-mudahan terjawab ya. Oke, itu satu. Kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa ajak orang dan orang itu mau join sama kita. Saya kasih gambar lagi ya. Ini gambar perihal communication, oke? Perihal communication Anda dan orang ini, oke? Anda ada satu pesan yang mau disampaikan kepada dia dan Anda berharap dia katakan ya, oke? I mean, that's the purpose of every communication actually. For the other guy to say yes. Yes, I agree with you. Yes, saya joinan. Yes, saya ikut. Yes, saya hadir. Yes, saya dukung. Whatever. Yes, saya beli. Ujung-ujung kita mau orang bilang yes. Okay? Tapi ada satu prinsip communication. Belinda ya, ada satu prinsip communication yang penting. Yaitu, kita cenderung mau mendengarkan dan percaya pesan-pesan. Jadi kita cenderung mau mendengarkan dan percaya yang katakan ya, terhadap pesan-pesan yang berasal dari orang-orang yang kita suka maupun orang-orang yang kita respect. Oke? Jadi, kalau orang ini kita suka atau respect, apa yang keluar dari mulut dia lebih gampang kita terima. Tapi kalau dasarnya kita nggak suka atau kita nggak respect dengan orang itu, apa yang keluar dari mulut dia kita cenderung tidak mau terima. Jadi unsur paling penting dalam komunikasi bukan hanya pesannya, pesan Anda. Tapi unsur yang paling penting adalah Anda harus buat supaya diri Anda diterima dulu. Diri Anda disukai, diri Anda dipercayai. Barulah apa yang keluar dari mulut Anda bisa diterima. Oke? So Belinda, position yourself. Look in the mirror. Look in the mirror and ask yourself, kalau saya jadi lawan bicara dengan penampilan kayak gini,
dengan postur kayak gini, dengan wajah kayak gini, dengan pakaian kayak gini, dengan ngomongnya suara selemas ini, mau nggak dia terima saya? Kalau Anda nggak diterima, bisa dipastikan omongan Anda nggak diterima. Kalau kita diterima aja belum tentu omongan kita diterima, apalagi kita nggak diterima. Okay? So of course your friends are very nice people. They will not tell you, Belinda, actually your idea is very good, just that I don't trust you. They won't tell you that. They will say very nice, ntar saya pikir-pikir ya. Padahal maybe it's you. Okay? As a test, ide Anda kalau dititip ke Ferry Salim ngomong, ide Anda kalau dititip ke Ari Wibowo ngomong dan sampaikan, kira-kira orang itu katakan ya nggak? Ya, kalau dia ada, Anda kasih ide yang sama, tidak, Ferry Salim, Ari Wibowo, Pak Jokowi sampaikan, orang itu bilang ya, berarti bukan ide yang jelek, kitanya belum diterima. Okay, so Belinda, most of the time, that's why always people say in communication, work harder on yourself than on the message. Work harder on yourself than on the message. Okay, I hope I've answered your question in more detail. Ya, okay. Lain kali kalau sempat kita bahas bagaimana cara kemaskan communication-nya supaya mempermudahkan orang katakan ya. Ya, dan untuk jawab pertanyaan dari Richard, ya, Richard sekali lagi pertanyaan Anda adalah bagaimana tetap semangat ya. Betul ya, Richard? Ya, bisa tolong ulang Richard sekali lagi sebentar aja, unmute sebentar. Di unmute sebentar, bisa? Jika kita memiliki solusi di problem orang lain, maka kita akan membuat uang itu akan datang dengan sendirinya. Nah, hal yang kedua adalah kata kunci yang juga sangat luar biasa adalah adaptif dengan situasi dan kondisi. Seperti keadaan sekarang mengharuskan kita online, maka carilah peluang online tersebut. Begitu ya, Mr. James. Yes. Oke, terima kasih so much Mr. James untuk insight-nya dan sharing knowledge-nya hari ini. Mungkin kita punya kesempatan lagi nanti di masa yang akan datang untuk berbagi tentang tadi bagaimana menjalankan komunikasi bisnis gitu ya, Mr. James. Kayaknya itu juga sangat menarik buat rekan-rekan mahasiswa. Dan rekan-rekan, thank you very much juga Ibu Mei. Ya, thank you very much teman-teman atas semangatnya. Saya semangat sekali karena saya lihat respons dari Anda semangat positif itu buat saya tambah semangat ya. Dan silakan follow Instagram saya @JamesGui. Okay? Thank you. Good luck. God bless you. Silakan Ibu Mei. Sebelum kita terakhir, kita mungkin akan ada sesi foto bersama, Mr. James. Ya, Pak Haris, silakan Pak Haris. Ya, Pak Haris. Bu Mei, Pak Haris sepertinya ada kendala di kantor. Kayaknya internetnya lagi mati. Ya, silakan Ken. Ya, buat teman-teman boleh dinyalain untuk videonya ya. Kita akan foto bareng. Aba-aba dari saya ya. Oke. Oke, yang pertama, 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Lanjut. 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Terima kasih teman-teman. Thank you. Terima kasih Mr. James Gui. Thank you Ibu Mei, teman-teman. Good luck ya. Sukses ya. Tuhan memberkati. Thank you. Okay.